MK yang telah memberikan room ya, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, jelas balik tentang Gubuk Jatim Cerdas. Kita ketahui bahwa Gubuk itu adalah akronim dari Guru Organisasi Belajar Kelompok Online ya, di mana kegiatan ini salah satu tujuannya adalah MGMP yang merupakan salah satu komunitas guru saat ini karena adanya COVID-19, maka kegiatannya menjadi vakum ya, karena kita dilarang untuk melakukan kegiatan untuk bertatap muka secara langsung. Sehingga ya, agar aktivitas MGMP tidak terhenti, maka salah satunya adalah dengan cara online. Mungkin banyak sekali kelompok-kelompok yang lainnya, ya, kelompok belajar lainnya sudah mengadakan kegiatan online, tapi untuk MGMP mungkin tidak terlalu banyak, sehingga pihak dari GTK Jatim berinisiatif untuk mengadakan kegiatan Gubuk Jatim Cerdas ini. Jadi diadakan pelatihan untuk mengenalkan bagaimana mengadakan kegiatan secara online. Oke, saya yakin setelah 1 minggu yang lalu Bapak Ibu sudah mengikuti beberapa kegiatan, ya, sudah mendapatkan banyak materi, sehingga sudah memiliki banyak pengetahuan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta yang sangat beruntung ya, karena kemarin itu jumlah pesertanya sangat membludak ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika melihat alamat ini, link ini, bahwa hanya 5.000 peserta yang ditampung. Selebihnya itu untuk sementara tidak bisa difasilitasi. Karena kemampuan ya, room yang terbatas, maka 5.000 orang itu harus dibagi menjadi 5 gelombang. Bapak Ibu yang beruntung, yang terpilih pada gelombang pertama, kalau kita lihat di sini, dibagi lagi menjadi 5 grup ya, karena untuk komunikasi diperlukan grup WA. WA sendiri ada keterbatasannya, yaitu maksimal hanya 250, sehingga dibagi 5 grup seperti ini. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan ya. Ini mungkin ada kelompok lain yang belum mengenal siapa fasilitatornya ya. Jadi dari fasilitator grup 11 ada Pak Ari Wisnu, ada Pak Agus Setio, ya, kemudian Pak Ali Idris, Bu Anggun, Bu Ayu Sarwenda, dan Bu Ajeng Kusuma. Sedangkan dari grup 12 ada Budia Istiana sebagai koordinatornya, kemudian ada Pak Denny, Bu Dian Setiawati, Pak Agus Rianto Effendi, Pak Moldik, Bu Devi Asmiranda, dan Pak Nurida. Selanjutnya untuk gelombang untuk kelompok ya, grup 13 ya, ada Pak Dadang Andriano, koordinatornya adalah Pak Feriawan Effendi ya, di mana fasilitator yang lain adalah Pak Dadang Andriano, Pak Eko Sulistiono, Bu Indra Sayekti, Pak Eko Widyarto, Pak Suhaimi, dan Pak Eko Pramesti. Demikian juga untuk grup 15 yang dikomandani oleh ya, Ibu kita yang energik ya, Ibu Francisca, ya, di mana anggotanya adalah Bapak Imam Abdul Syukur, kemudian Bapak Muhammad Iwa Ulumam, Bapak Mutia Farida, Ibu Nurmala Elvianto, ya, Elvianti, ya. Ya. Dan Ibu Yuli, ya. Selanjutnya untuk grup 15
dikomandani oleh Bapak Anwar, ya. Anggotanya adalah Bapak Wahyu, Ibu Pipit, Ibu Susi, Ibu Yulia, Ibu Harum, dan Ibu Ayekti. Kalau kita kilas balik ya, jadi kegiatan kita pertama dulu adalah launching, ya, mana di situ disampaikan oleh Bapak Wahid, ya, sebagai Bapak Insinyur Wahid Wahyudi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan, ya, sebelumnya Ibu Suhartati, ya, SPD MSI sebagai Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan menyampaikan kebijakannya. Dan hari itu juga kita langsung dilanjutkan dengan kegiatan pemaparan materi 1 yang disampaikan oleh Bapak Yohan Adi Setiawan. Ya, dari situ mulailah tugas pertama sudah bisa dilakukan, ya. Dan saya lihat, ya, dari kantong tugas yang sudah dibuat bahwa bagian besar peserta Bapak Ibu semuanya sudah mengerjakan tugas tersebut. Untuk hari Rabu, ya, atau pemaparan materi kedua, materinya mendesain pembelajaran asik melalui Microsoft Excel disampaikan oleh Bapak Harudin. Juga tugas-tugasnya sebagian besar juga sudah terselesaikan, ya. Sedangkan pada hari ketiga, ya, yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, materinya adalah pembuatan video pembelajaran dengan Filmora yang disampaikan oleh Bapak Adi Setiawan. Ya. Ini mungkin tugas yang lumayan berat, ya, bagi Bapak Ibu karena tidak semuanya familiar dengan bagaimana membuat video, apalagi pembuatannya harus menggunakan Filmora. Ya. Oke. Selanjutnya pada baru saja kemarin, ya, hari Senin, Bapak Rahmat, ya, telah menyampaikan materinya yaitu pemanfaatan kreasi dan fitur belajar rumah belajar dalam pembelajaran. Mungkin yang tugas ini belum semuanya terselesaikan, tapi sebagian sudah ada yang mengerjakan. Ini untuk yang hari ini, ya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan, apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi yang pertama adalah tugas pertama membuat room Webex meeting, ya. Di situ dibuktikan dalam bentuk link. Nanti linknya dicantumkan di dalam PDF, di mana PDF itu berisi, ya, capture tampilan Webex meeting, ya. Jadi seperti ini contohnya. Kemudian untuk tugas materi yang kedua, membuat game, ya, menggunakan Excel, sehingga nanti tugas yang dikumpulkan adalah berupa file Excel, ya, file Excel. Selain itu, Bapak Kai juga meminta untuk menampilkan game di Excel itu dan ditulis dalam format tugas peserta. Sedangkan pada hari ketiga, tugas yang harus dikumpulkan yaitu membuat video pembelajaran, sehingga nanti file yang dikumpulkan berupa file video, ya, file video. Dan juga selain file videonya, diminta juga untuk membuat capture tampilan video pembelajaran tersebut, ya. Sehingga selain file video juga nanti mengumpulkan file berupa PDF. Untuk tugas keempat yaitu kemarin Bapak Rahmat meminta Bapak Ibu semuanya untuk membuat presi, sehingga karena itu berbentuk online, maka nanti yang dikumpulkan adalah berupa link, ya, di mana linknya nanti akan dicantumkan di dalam capture slide presi. Kemarin kalau tidak salah minta 3 slide, ya, untuk ditaruh di ditaruh di PDF, ya. Sehingga nanti untuk tugas keempat yang dikumpulkan filenya berupa PDF. Nah, bagaimana dengan tugas akhir? Ya, sebelum kita membahas tentang tugas akhir,
kita lihat dulu ya kriteria kelulusan peserta ya. Saya ingatkan kembali, jadi kriteria kelulusan ini bisa Bapak Ibu lihat di panduan peserta. Ya. Kalau saya bacakan di sini ya, peserta mempunyai nilai sikap minimal baik. Yang menilai ini tentunya adalah panitia atau fasilitator di grup masing-masing yang mengetahui bagaimana interaksi Bapak Ibu di dalam grup ya, apakah bersikap sopan atau ada yang dinilai tidak baik. Kemudian menghadiri sekurang-kurangnya 4 kali dari 6 event berikut ya. Jadi pembukaan kemarin pada saat launching ya, paparan narasumber 1 Pak Yohan waktu itu, kemudian paparan narasumber 2 Pak Kai yang hari Rabu, kemudian paparan narasumber 3 hari Jumat Pak Aris Setiawan, dan paparan narasumber 4 kemarin hari Senin oleh Pak Rahmat. Tentunya kegiatan hari ini juga termasuk salah satu dari 6 event yang harus diikuti oleh peserta. Jadi presensinya tertulis sekurang-kurangnya adalah 4. Oh ya, mumpung ingat, jadi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini jangan lupa nanti ya untuk mengisi daftar hadir ya. Mungkin Bapak Haryadi atau Pak Usen sudah bisa menge-share ya daftar hadirnya agar Bapak Ibu peserta bisa mengisi daftar hadir. Kriteria kelulusan ketiga yaitu menyelesaikan semua penugasan yang diberikan oleh narasumber. Jadi ada 4 narasumber tadi ya. Kemudian menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini apa tugas akhirnya? Jadi tugas akhirnya adalah berupa kegiatan diseminasi di MGMP Kabupaten Kota atau MGMP Provinsi masing-masing. Di mana di sini dituliskan disajikan menggunakan platform yang disajikan oleh pemateri 1. Nah, ingat ya, jadi kemarin pemateri 1 atau Pak Yohan mengajarkan bagaimana cara membuat room Webex meeting ya, sehingga nanti video conference-nya kita menggunakan Webex meeting ya. Meskipun kita tahu selain itu juga ada cara yang lain ya, mungkin yang Bapak Ibu gunakan di sekolahan atau di kegiatan yang lain ya, di Zoom atau Teams ya, atau yang lainnya ya. Bapak Ibu untuk tugas akhir nanti wajib menggunakan Webex meeting ya. Jadi jika ada yang bertanya kenapa harus Webex meeting, karena itu adalah salah satu materi yang disajikan oleh pemateri yang harus, dan juga untuk memanfaatkan ya room yang sudah dibuat sebagai tugas pertama. Oke, yang kelima ya, kriteria kelulusannya adalah mengupload semua penugasan mulai dari narasumber sampai tugas akhir ke dalam folder Google Drive peserta. Ya. Ini saya kira semua peserta sudah melakukan ini ya, jadi sudah mempunyai Google Drive ya. Kemudian di dalam Google Drive nanti tambahkan folder khusus ya, folder khusus untuk menampung tugas-tugas ini ya. Jangan sampai tercampur dengan file-file yang lain karena itu selain menyulitkan kami fasilitator ya, itu juga akan membuka kesempatan orang lain melihat file Bapak Ibu yang mungkin bersifat privasi ya. Kebetulan kemarin saya sempat melihat ya, mencoba Google Drive, ternyata ada peserta yang semua Google Drive-nya itu terlihat ya, tugas-tugas siswanya itu ada yang bisa kita lihat ya. Jadi mungkin itu karena kesalahan dalam membuat link file folder Google Drive-nya. Jadi yang dibuat link itu hanya khusus folder tugas saja, sehingga kita langsung masuk ke folder tersebut dan hanya melihat tugas-tugas yang diselesaikan oleh Bapak Ibu. Yang keenam adalah mengirimkan link Google Drive peserta kepada panitia inti melalui kantong tugas ya.
Jadi nanti kami panitia akan menyediakan link kantong tugas, di mana salah satu opsinya adalah Bapak Ibu harus melampirkan link Google Drive-nya. Oke, nah untuk teknis upload tugas sebenarnya tidak perlu saya sampaikan ya, tapi karena ini untuk meluruskan ya, karena dalam kenyataannya ada beberapa peserta yang masih belum tepat ya, belum tepat bagaimana cara mengupload tugas. Jadi yang pertama, pada setiap akhir paparan, narasumber akan menayangkan tugas yang harus diselesaikan. Tadi sudah saya bahas di depan tadi ya. Kemudian yang kedua, peserta mengerjakan penugasan tim maksud menggunakan form tugas peserta yang sudah disediakan panitia. Yang ketiga, peserta mengerjakan penugasan sebanyak 5 kali, yaitu dari pemateri 1, pemateri 2, pemateri 3, pemateri 4, dan tugas akhir. Nah, bagaimana cara menulisnya? Ini ya. Jadi mohon diperhatikan. Kalau sudah benar, alhamdulillah, Bapak Ibu yang sudah benar tidak usah diganti lagi. Yang masih kurang tepat, silakan menyesuaikan, Jadi bagaimana cara menuliskannya? Memberi tanda atau memberi penamaan pada jenis file yang dikirim ya. Jadi ditulis, contohnya di sini ya. Anda adalah peserta dengan nomor registrasi 1201. Nah, cara menuliskan atau penamaan filenya adalah 1201 ya. Kemudian ya underscore ya. Oh, sebentar, untuk filenya ya. 1201, kemudian strip tugas, strip 1, kemudian nama file untuk tugas 1. Kemudian untuk tugas yang kedua, maka 1201, tugas 2, nama file untuk tugas 2, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk foldernya, ya, jadi foldernya tadi juga diberi nama khusus ya, biar mempermudah panitia untuk mendeteksinya. Yaitu dengan cara ya, nomor registrasi kan ada 4 digit, berarti XXXX, ya, underscore, kemudian nama peserta ya, ya, terus underscore G. G ini maksudnya gelombang ya. Jadi di sini contohnya kalau nomor registrasinya 1201, nama pesertanya adalah Muhammad Hussein, termasuk gelombang 1, maka cara penulisan foldernya adalah 1201 underscore Muhammad Hussein underscore 1. Nih, saya kira untuk ini sudah banyak yang melakukannya. Nah, kemudian ini juga bagaimana untuk folder Google Drive ya. Jadi agar kami ya, panitia atau fasilitator bisa melihat sejauh mana progres Bapak Ibu, maka jangan lupa Google Drive-nya diatur sampai ada itu siapa saja dengan link dapat melihat. Ya. Jadi sebelum menyalin linknya di setting ya, siapa saja dengan link dapat melihat. Untuk settingan ini kami harap dilakukan sampai dengan batas akhir pengumpulan tugas, yaitu tanggal 13 Juni 2020. Jadi jika sebelum tanggal tersebut Bapak Ibu menyeting Google Drive-nya tidak bisa dilihat, maka mohon maaf jika kami menganggap Bapak Ibu belum mengumpulkan tugas. Karena Bapak Ibu mengumpulkannya bukan dalam bentuk upload file atau upload tugasnya secara langsung, tetapi hanya menuliskan link Google Drive-nya. Sekali lagi, ya, karena Bapak Ibu mengumpulkan tugas dalam bentuk link, maka folder Google Drive Bapak Ibu disetting untuk siapa saja dengan link dapat melihat, ya, sampai pada tanggal 13 Juni 2020. Apabila setelah itu disetting khusus untuk dilihat sendiri, enggak masalah ya. Tapi yang jelas, apabila nanti panitia ingin melihat, tetapi ternyata tidak bisa dibuka, maka mohon maaf jika nantinya Bapak Ibu dianggap belum
mengumpulkan tugas. Ya. Nah, saya kira untuk nomor 7 sudah jelas ya. Nih ya, jadi tadi bahwa paling lambat ya sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu yang sudah selesai tugasnya sudah bisa mengupload tugas tersebut di Google Drive-nya. Nah, kemudian nanti kita akan membagi link kantong tugas dan itu ya dibuka sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. Nah, untuk form tugas peserta semuanya menggunakan form yang sama, guys. Jadi seperti yang ada di buku panduan. Jadi nanti ini contohnya ya. Jadi contohnya penugasan peserta diisi sesuai dengan tugasnya itu apa ya. Jadi contohnya di sini tugas ketiga ya, nomor registrasi dimasukkan, nama peserta dimasukkan ya. Kemudian instansi juga dimasukkan ya. Judul materinya, nama narasumber dan keterangan. Nah, kemudian kalau memang tugasnya berupa link, maka linknya dilampirkan, dicantumkan di sini ya. Sedangkan tugasnya yang berupa capture ya langsung saja di set ke ini sehingga nanti mengumpulkan filenya dalam bentuk PDF. Oke. Nah, ini tentang tugas akhirnya ya. Jadi untuk tugas akhir tadi sudah kami sampaikan, yaitu apa yang dilakukan, yaitu berupa diseminasi. Jadi diseminasi di MGMP kabupaten atau kotanya masing-masing. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang MGMP-nya anggotanya enggak cukup ya, enggak cukup banyak ya. Karena apa? Karena untuk kegiatan diseminasi ini panitia mengharapkan jumlah pesertanya minimal 5 ya. Minimal 5. 5 itu nanti kan ada materinya, ada host dan ada moderator. Sedangkan yang minimal 2 tadi ya sebagai peserta. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu mengadakan di MGMP yang anggotanya cukup banyak ya, seperti di tempat saya itu anggotanya sekitar 25 orang ya. Atau mungkin di Bapak Ibu bisa lebih dari itu ya. Itu semuanya bisa diundang sehingga jumlah pesertanya bisa lebih banyak lagi. Tapi untuk syarat untuk kalau hanya agar apa namanya memenuhi persyaratan saja Bapak Ibu minimal 5 orang. Monggo silakan menggandeng apa namanya teman-teman anggota MGMP untuk mengadakan itu. Nah, kemarin saya sempat curhati oleh salah seorang peserta bahwa dia MGMP-nya belum aktif ya. Sehingga ketika saya tanya kenapa Bu, ternyata guru mapelnya yang ada di kota itu hanya 2 orang gitu katanya. Nah, misalkan terjadi seperti itu, maka guru tersebut bisa berkolaborasi dengan kota lain ya, dengan kota lain. Jadi yang kami tahu bahwa pesertanya itu adalah minimal 5 orang. Nah, kemudian tadi pengadaan kegiatan MGMP-nya secara online dengan web meeting. Jadi harus menggunakan room yang tadi yang dulu sudah pernah dibuat pada saat tugas pertama. Nah, kemudian materi yang disampaikan apa? Untuk tugas akhir ini, karena judulnya adalah diseminasi, maka materinya adalah materi yang sudah Bapak Ibu peroleh selama pelatihan ya. Boleh ya. Boleh materinya pakai tentang membuat pembelajaran yang asik ya dengan membuat game di Excel ya. Excel itu atau membuat video pembelajaran murah materi Pak Aris atau membuat resi ya, dan pengenalan fitur-fitur rumah belajar yang kemarin disampaikan Pak Rahmat. Atau bahkan kalau memang Bapak Ibu lebih menguasai materinya Pak Yohan tentang membuat room webdeck juga boleh ya. Yang jelas materinya itu adalah materi-materi yang disampaikan pada saat pelatihan. Nah,
salah satu saja, jangan semuanya ya, karena untuk video. Jadi nanti pada saat proses kegiatan tadi ya, itu jangan lupa ada kegiatan lain yaitu merekam kegiatan, ya, merekam kegiatan MGMP tadi. Untuk merekamnya, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang ada di Librek ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi lain yang Bapak Ibu kuasai. Kalau di kegiatan kami dulu waktu studi dulu yang sering dipakai adalah Keystone ya, Keystone atau yang lain. Yang penting ada rekaman kegiatan itu. Dan untuk durasinya itu minimal 10 menit ya. Jadi tidak boleh terlalu, kalau kurang dari 10 menit saya yakin itu tidak mungkin ya, karena persiapannya dan sebagainya itu sudah cukup memakan waktu. Jadi rekamannya itu minimal 10 menit. Nah, kemudian setelah direkam, maka rekaman videonya tadi diupload di di folder ya, Google Drive dari peserta. Nah, semisal Bapak Ibu ada yang sudah mahir ya, karena saya lihat pesertanya itu ada juga yang alumni VCT ya. Saya lihat teman-teman saya yang dulu pernah bareng belajar di VCT, itu saya lihat ada juga yang menjadi peserta. Nah, misalkan pengen mengupload rekamannya ke YouTube, apakah boleh? Boleh. Jadi selain di upload ke foldernya itu juga boleh di-upload ke YouTube. Jadi kalau nguploadnya ke YouTube, maka yang dikumpulkan berupa link. Tapi kalau nguploadnya ke folder, maka nanti yang dikumpulkan berupa file video. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa tugas akhirnya itu berupa file video dan berupa PDF. PDF-nya apa? PDF-nya ya sama seperti pemateri lain, yaitu membuat capture dari video kegiatan tersebut yang tentunya nanti diletakkan di form tugas. Ya. Demikian untuk penjelasan mengenai tugas akhir. Nah, ini Bapak Haryadi kemarin memberikan ya link ya. Nah, apabila Bapak Ibu belum bisa bagaimana cara menggunakan Keystone ya, maka Bapak Ibu bisa mempelajarinya melalui YouTube ya. Ini di sini diberi alamat atau link ya yang bisa Bapak Ibu lihat, yaitu HTTPS G9SZ7J7ZK2. Atau bisa juga dengan aplikasi lain. Di sini salah satunya adalah Screencast-O-Matic. Ya, itu sementara dari saya, Bapak Haryadi. Monggo Pak Kusen. Ya, terima kasih Bu Dewi yang telah memberikan paparan terkait dengan bagaimana tugas-tugas peserta gelombang 1 ini diselesaikan dan sampai kapan. Saya di catatan saya itu ada yang tadi saya perhatikan itu ada 2 Bu. Minta penjelasan ulang mengenai tugas akhir, jelas tugas akhir. Yang barangkali perlu diperhatikan ini Bu, pertanyaannya ada yang masalah tugas akhir itu, diseminasi itu menurut Bu Purnawaji itu berat Bu, tingkat kabupaten kota atau provinsi. Boleh enggak ya kira-kira tingkat sekolah? Monggo Bu. Oke, jadi sebenarnya kan untuk tugas akhir itu memang harapan GTK yang disampaikan melalui Ibu Dia bahwa pelatihan ini dibantu suaranya kok berisik mungkin belum. Terima kasih ya. Jadi untuk tugas akhir ini ada pesan dari GTK Jatim yang disampaikan melalui Ibu Dia bahwa kegiatan ini
wajib didesiminasikan di MGM. Nah, kami peserta tidak ingin membuat maksud kami panitia atau fasilitator tidak ingin membuat hal ini menjadi suatu yang sulit bagi peserta ya. Jadi yang penting kegiatan itu diikuti oleh 5 peserta dan sebisa mungkin dalam satu mapel. Atau kalau misalnya itu masih terlalu berat, itu tadi yang dipegang minimal 5 peserta yang terlibat dalam diseminasi online tadi, diseminasi MGMP. Memang idealnya itu kegiatan itu dilakukan di MGMP-nya sendiri masing-masing. Tapi karena mungkin saat ini situasinya tidak bisa maksimal karena memang kegiatan sekolah juga tidak bisa, komunikasinya mungkin tidak bisa maksimal, sehingga jika dirasa itu memberatkan, sekali lagi poin pentingnya adalah bahwa kegiatan itu diikuti oleh 5 peserta, minimal 5 orang. 5 peserta itu maksudnya peserta kegiatan diseminasi, bukan peserta gubuk Jatim Cerdas ya. Nah, kalau misalnya semuanya adalah peserta gubuk Jatim Cerdas boleh saja. Yang penting kita tahunya peserta kegiatan diseminasi itu adalah 5 orang. Nonton Pak. Ya. Untuk itu ada yang bertanya, apakah perlu dibuatkan daftar hadir? Tentu saja, nggih. Atau misalkan tidak ada daftar hadirnya pun kan terlihat. Jadi ketika ada rekaman itu kan terlihat berapa jumlah orang yang hadir ya gitu. Tapi memang sebaiknya dibuatkan daftar hadir. Daftar hadirnya menggunakan apa? Tentunya menggunakan boleh ya menggunakan Google Form, bisa juga menggunakan Zoom. Ya. Tapi sekali lagi bagi kami panitia poin pentingnya adalah kegiatan itu diikuti oleh minimal 5 orang peserta kegiatan. Peserta kegiatan sekali lagi bukan harus peserta gubuk Jatim Cerdas ya. Kalau misalkan semuanya peserta Jatim Cerdas apakah boleh? Ya boleh saja, yang penting 5 orang. Kan Pak Husen bisa dipahami. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Itu pertanyaan yang tadi yang sudah saya record dari chat, dan barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mau live tanya secara langsung kepada Bu Dewi terkait masalah penugasan, disilakan. Ini Bu, masih ada Bu Dewi, ini masih ada contoh pemberian nama tugas. Tadi di PPT-nya yang saya perhatikan itu pakai dash, bukan pakai underscore. Itu yang dipakai yang dash ataukah yang underscore. Ini di peserta ada yang nuliskan itu pakai dash. Itu benar pakai dash apa pakai underscore? Halo Bu Dewi. Ya, siap. Ini saya carikan yang slide-nya. Oke. Untuk nama filenya ya Pak ya? Iya. Ya, kalau di sini kita lihat panduannya disebutkan bahwa ya, contohnya di sini 1.201.201, kemudian garis ya, bukan underscore maksudnya. Kemudian nama tugas 1. Kalau yang foldernya baru yang pakai underscore itu Pak. Untuk Oke, mohon Bu Dewi dipertegas sekali lagi itu pakai dash ataukah pakai underscore, biar nanti karena yang barangkali sudah ada yang diperiksa oleh teman-teman fasilitator itu kan
ada yang pakai dash, ada yang pakai underscore. Nah, barangkali di sini di saat sesi ini bisa disampaikan, dipertegas kembali formatnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita beracuan pada panduan, maka untuk nama file tugas itu adalah nomor registrasi, kemudian tugas ya, kemudian tugas res 1. Misalnya untuk tugas pertama. Sedangkan untuk foldernya, maka nomor registrasi, kemudian underscore, kemudian nama, underscore, gelombang berapa. Ya, begitu Pak. Husen, sudah cukup jelas atau? Oke, bentar, saya pertanyaan. Oke, Bu Dewi, ini di chat ada yang masalah peran yang dilakukan oleh peserta saat diseminasi. Misalnya yang berperan tetap aja tapi bergantian begitu. Oh, ya. Jelaskan. Seandainya karena kondisi Bapak Ibu peserta berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan MGMP, sekali lagi kita berpedoman bahwa minimal 5 peserta boleh ya. Jadi misalkan ada 5 peserta gubuk Jatim Cerdas bergabung menjadi satu kegiatan MGMP, boleh, asalkan materi yang disampaikan oleh masing-masing berbeda. Jadi peran yang dicatat itu adalah peran sebagai pemateri. Semisal nanti gantian, ada yang jadi host, ada yang jadi moderator, ada yang jadi peserta, itu boleh saja, tetapi yang direkam itu adalah peran dia sebagai pemateri. Sehingga kalau misalnya ada 5 orang peserta cerdas berkolaborasi membentuk kegiatan diseminasi, maka nanti misalkan peserta pertama dia memberikan materi pertama, kemudian peserta kedua memberikan materi kedua. Jadi masing-masing orang memberikan materi yang berbeda. Atau seandainya pun sama, maka rekamannya berbeda. Jadi yang kita lihat masing satu orang peserta itu adalah satu rekaman, satu file video. Tidak bisa satu file video dipakai bareng-bareng berlima, itu yang tidak boleh. Itu Pak Kusen ya, jadi bisa dipahami. Nanti kalau peran untuk host, moderator gantian boleh, enggak apa-apa. Semisal itu satu room sebenarnya juga enggak apa-apa, tapi sekali lagi perekamannya dipisahkan antara peserta satu dengan peserta yang gitu. Terus ini ada yang tanya, perlu nggak bikin flyer acara diseminasinya, Bu? Oh, kalau misalnya ini membuat flyer boleh, tapi itu bukan bagian dari penugasan, karena penugasannya yang kita itu adalah file video. Jadi sebenarnya kalau kita ingat kembali saat-saat visiting, jadi saya yakin kita panitia ini semuanya adalah alumni Visiti, dan peserta juga ada sebagian besar yang pernah juga mengikuti kegiatan Visiti. Itu tugasnya lebih berat lagi karena harus ada flyer dan sebagainya. Jadi host, jadi moderator dan sebagainya. Tapi untuk tuntutan pelatihan gubuk Jatim Cerdas itu hanya sebatas mengupload ya file video saja dan PDF yang berisi capture dari videonya. Gitu. Misalnya dia mau pakai flyer boleh, tapi itu bukan bagian penilaian. Oke. Mungkin Pak Kusen. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Mungkin masih ada lagi yang bertanya tentang itu.
Pertanyaannya sih senada Bu, masih terkait dengan tugas akhir sih yang banyak. Cuman tadi saya kira sudah banyak dipaparkan. Ini ada permintaan sebelum tanggal, sebentar Pak. Ini ada permintaan sebelum deadline tanggal 13 Juni, pihak panitia atau fasilitator membagikan rekap yang sudah atau belum mengumpulkan tugas dengan benar. Itu permintaan peserta, memungkinkan apa membuat. Untuk sebenarnya untuk saat ini itu di masing-masing grup itu sudah difasilitasi oleh fasilitator untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi mungkin dari situ itu bagian dari kebijakan fasilitator grup bagaimana mengontrol pesertanya sudah atau belum menyelesaikan tugas. Tapi kalau misalnya ada permintaan seperti itu, nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu di pihak tim inti atau fasilitator inti, apakah memungkinkan. Nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut di grup WA fasilitator. Ngoten nggih Pak nggih, karena hal tersebut kan bukan pekerjaan yang mudah, ya. Ngopeni 1.000 orang itu bukan hal yang mudah. Karena itu nanti kami perlu koordinasi tersebut, apakah memungkinkan apa tidak bisa diselesaikan. Terima kasih Bu. Terus ini ada pertanyaan lanjutan terkait masalah durasi rekaman. Ada ketentuan apa enggak? Oke. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk durasi rekaman minimal 10 menit Bapak. Ya. Minimal 10 menit ya. Minimal 10 menit. Karena kalau kurang dari itu kami khawatir nanti malah repot harus editing ya, harus editing nanti dan sebagainya. Karena memang untuk pengalaman kita untuk mengadakan kegiatan seperti itu, contohnya hari ini saja ya, rencananya jam 9 persis, ternyata ada kendala teknis ya dan sebagainya, mungkin ada yang adalah namanya online itu selalu ada kendala. Jadi misalkan dibatasi kurang dari 10 menit malah nanti merepotkan peserta. Sehingga kami panitia memutuskan untuk minimal 10 menit. Gitu, Pak. Iya. Terus ini ada lagi Bu yang barangkali sebenarnya sudah disampaikan ya. Perlu ditegaskan lagi, ini masih nanya materinya boleh nggak sih materi yang di luar Gubuk Jatim gitu. Tadi jadi sekali lagi Bapak Ibu peserta, ini sekali lagi tugas akhirnya adalah tugas ya yang diminta oleh GPK Jatim berupa diseminasi. Nah, apa arti diseminasi? Ini kan menularkan ilmu yang sudah dipelajari. Nah, ilmu yang dipelajari Bapak Ibu apa? Yaitu 4 materi penting yang disampaikan oleh materi kita ya pada hari sebelum ini. Sehingga untuk materinya wajib di antara 4 materi. Betul Bapak? Iya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini masih sama ya Pak. Banyak ya, masih berkutat di tugas akhir Bu. Jadi kalian menyampaikan lagi informasi dari Bu Dewi bahwa tugas akhir itu produknya video. Videonya adalah video diseminasi dari kegiatan yang diikuti selama proses gobuk. Jadi kalau materinya Pak Yohan itu adalah cara membuka Webex, maka itu sebagai media yang Bapak Ibu gunakan untuk mengantarkan. Selanjutnya konten materinya adalah konten materi yang Bapak Ibu bikin atau Bapak Ibu konten materinya adalah materi yang disajikan di proses itu. Jadi ada materinya Pak Aris, ada materinya Pak Rahmat, ada materinya Pak Khairuddin. Terus siapa lagi satu Bu? Ya materinya Pak Yohan sendiri. Ada materinya gitu. Jadi prinsipnya karena memang yang menjadi tagihan itu adalah diseminasi, maka rekan partisipannya adalah teman-teman satu mapel dengan harapan bahwa Bapak Ibu akan menularkan ilmu yang didapat di proses gubuk ini kepada teman-teman satu mapel. Nah, kalau ternyata misalnya di satu sekolah Bapak Ibu itu ada 5 guru mapel yang sama, ya apakah boleh? Mestinya boleh, nggak ada
toh itu juga menjadi sebuah entitas atau menjadi satu anggota bahwa mereka adalah teman-teman satu MGMP. Bapak Ibu tidak perlu khawatir banget kalau kemudian misalnya Bapak Ibu harus bikin flyer, karena tadi disampaikan flyer bukan merupakan kewajiban. Daftar hadir juga bukan kewajiban. Namun yang menjadi kewajiban adalah produk videonya itu sendiri. Sehingga saya yakin terjemahan dari ini cukup jelas, Bapak Ibu cukup mendiseminasikan, diseminasinya melalui Webex, Bapak Ibu bisa kerja dari rumah, jadi tidak mengumpulkan teman-teman menjadi satu ruangan di MGMP, tapi lebih pada bagaimana menggunakan Webex untuk menyampaikan informasi. Monggo Bu Dewi, barangkali ada yang perlu dipertegas lagi atau masih ada Bapak Ibu yang mau langsung live tanya? Pak Aryadi, ada yang live tanya enggak? Boleh Pak, boleh, monggo silakan. Silakan Pak, mungkin siapa yang mau bertanya? Ini yang sudah resen ada Bu Elvira. Saya buka lagi ya Bu Elvira. Iya, silakan, silakan. Bu Elvira, monggo Bu Elvira. Bu Elvira. Monggo kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Bu Elvira lupa mungkin Pak. Ya pun langsung Pak Slamet Pak ya. Pak Slamet, Slamet. Monggo Pak Slamet. Monggo Pak Slamet, tulisannya Pak Slamet, Slamet. Monggo silakan untuk bertanya langsung Pak. Ya Bapak. Belum ada? Belum ada lagi. Pak Slamet sudah on? Sudah on Pak, cuma belum menyampaikan, belum ada. Ya, sembari menunggu Pak Slamet, barangkali yang ada di chat itu Bu Dewi menyampaikan bahwa ada macam apa ya, kalau saya menyebutnya terminologinya kekhawatiran. Nanti kalau disampaikan di MGMP, kan teman MGMP itu kan ada yang peserta Gubuk Jatim juga, namun belum berada di gelombang 1. Nanti takutnya mereka akan tahu gitu. Barangkali ditanggapi Bu Dewi. Ya. Jadi untuk kondisi seperti itu saya kira tidak masalah ya. Kan ini pelatihan ini bukan semacam ujian yang harus disembunyikan gitu ya. Karena memang dalam kenyataannya juga banyak juga peserta yang gelombang lain ikut juga sebenarnya ya. Kan kita tidak bisa mendeteksi bahwa yang mengikuti kegiatan ini hanya peserta gelombang 1. Jadi selama dia mengetahui linknya, roomnya, tidak mengetahui linknya, ya siapapun bisa masuk ya. Nah, sehingga kekhawatiran peserta yang seperti itu, misalnya gelombang 2 kan belum dapat materi kok ikut kegiatan diseminasi, tidak apa-apa ya. Justru itu biar menjadikan motivasi bagi dia untuk tertarik atau bersemangat untuk mengikuti pelatihan yang akan diberikan langsung oleh materi aslinya, sehingga nanti seandainya pada saat diseminasi ada semacam pertanyaan yang tidak bisa dijawab, itu bisa ditanyakan ulang kepada sumber asli. Itu. Jadi tidak masalah kalau misalkan anggota MGMP-nya itu ternyata peserta gelombang 2 atau gelombang 5 gitu, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi kami panitia hanya melihat bahwa jumlah peserta minimal 5. Itu Bapak. Ya. Begitu Bapak Ibu, jadi tidak perlu ada rasa khawatiran apa-apa, kan ini bukan aspek yang akan menjadi satu konteks ujian. Justru peran Bapak Ibu di sini di gelombang 1 sangat krusial untuk benar-benar menjadi pribadi yang mengantarkan teman-teman yang lain akan menjadi lebih pintar bersama-sama. Karena memang konteks yang dibangun adalah bahwa di kegiatan Gubuk Jatim yang bertitik fokus di MGMP adalah penguatan itu sendiri, sehingga bareng-bareng kita selama
masa pandemi COVID-19 ini justru dalam tanda petik bergandengan tangan untuk menjadi pribadi atau guru yang semakin berupaya membuat proses belajar menjadi lebih baik lagi. Monggo Pak Aryadi, masih ada yang tanya enggak? Iya Pak, sebentar ini ada yang bertanya apa namanya dari Pak Sofwan Sauri kalau nggak salah. Mohon ditunggu, tak naikkan dulu, tak bukakan dulu. Pak Sofwan Sauri, halo, sudah saya buka mic-nya Pak. Pak Sofwan Sauri, monggo silakan. Pak Sofwan Sauri, monggo silakan. Oh, enggak kan Pak. Pak Husen, Bu Dewi. Oke, belum ada. Ya, membahas yang sudah ada ini Bu Dewi, barangkali mereka ini ada. Nggih, Pak Aryadi. Ya. Bu Dewi mohon izin. Oke, silakan. Untuk presenter saya pindah ke saya dulu. Ini mohon disampaikan, ini ada titipan dari Korwil untuk menyampaikan susunan atau pengurus inti di Gubuk Jatim ini. Oke, sebentar ya. Monggo silakan, monggo silakan. Sebentar Bapak, Ibu. Monggo silakan Bu Dewi untuk menyampaikan ini susunan dari tim inti fasilitator kita. Ya, Bapak Ibu peserta, mungkin selama ini kita berkomunikasinya hanya lewat WA atau Japri. Ini perkenalkan tim inti dari Gubuk Jatim Cerdas ya. Yang pertama adalah Bapak Karis. Bapak Karisnya adalah ketuanya ya, ketua dari tim kami ya, koordinatornya dia. Kemudian di situ ada Ibu Neng Fadila dari SMKM. Beliau adalah sekretaris ya. Kemudian saya Ibu Dewi. Nah, kami dari tim penilaian atau evaluasi. Selanjutnya adalah Bapak Haryadi. Bapak Haryadi ini yang berkomunikasi langsung dengan fasilitator. Biasanya beliau yang ngurusin komisi saya dan sebagainya. Kemudian Bapak Kusen, dan Bapak Ari Eka ini sebagai backup data ya, pendataan. Jadi Pak Ari Eka ini adalah orang yang di balik layar, bagaimana Bapak Ibu dulu didata, membagi kelompok dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi Bapak Yohan ya. Bapak Yohan ini beliau yang mengatur atau room yang kita pakai itu salah satunya adalah upaya beliau dengan kerjasamanya dengan PSMK. Ya. Demikian. Oke, terima kasih Bu Dewi. Saya kembalikan presenter ke panjenengan lagi. Oke. Terima kasih. Untuk presenternya mungkin bisa dikembalikan ke saya Pak Hari. Oke, terima kasih ya. Oh ya, sebelum saya tutup ya, tadi ada juga kemarin maksud saya ada salah satu pertanyaan, Bu, ini kan mau Lebaran, apakah nggak ribet kalau mengadakan pertemuan MGMP? Nah, kira-kira seperti itu nggak? Saya kira untuk tugas akhir masih boleh dilakukan setelah Lebaran, karena kan paling lambat adalah 13 Juni. Ya. Jadi jika saat ini Bapak Ibu merasa kesulitan untuk melakukan tugas akhir dalam arti mengadakan MGMP, maka yang penting sebelum tanggal 13 Juni sudah beres, sehingga bisa diupload.
Tapi seandainya Bapak Ibu ingin segera menyelesaikan sebelum Lebaran, lebih baik lagi. Gitu. Jadi yang penting jangan diambil susahnya ya, ambil gampangnya. Di mana video diseminasi itu diikuti oleh 5 peserta. Kemudian masing-masing peserta yang menyelesaikan tugas akhirnya, maksudnya peserta grup Jatim, itu mengirimkan satu link video yang berbeda dengan peserta yang lain. Jadi tidak boleh meskipun dalam satu kegiatan video yang dikirimkan adalah link video yang sama, itu tidak boleh. Nah, ya bagaimanlah cara mengaturnya ya, mungkin videonya dipotong-potong atau bagaimana, yang jelas linknya harus gitu. Itu tambahan dari saya. Terus ini ya, ini yang penting juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan di grup akan diberikan link ya, link yang berisi verifikasi data peserta. Ini wajib diisi oleh setiap peserta karena dari data ini nanti akan dipakai untuk menulis sertifikat. Karena itu saya harapkan ya, kami harapkan bahwa Bapak Ibu mengisinya dengan data yang sebenar-benarnya. Untuk linknya adalah yang dimasukkan adalah link link folder Google Drive dari masing-masing peserta yang mungkin kemarin sudah pernah dikirim ke fasilitatornya. Nah, itu bisa dituliskan lagi di di kantong tugas ini. Demikian mungkin Bapak Sen ya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi di chat itu ada yang banyak minta semacam petunjuk bagaimana sih Bu Pak yang menggunakan merekam dan seterusnya. Bapak Ibu barangkali peserta gubuk yang sudah dapat materi tentang Fastone atau Screencast Onetic nanti bisa saling membantu. Nah teman-teman atau peserta yang belum dapat nanti akan difasilitasi oleh fasilitator di masing-masing grupnya. Jadi mohon tidak perlu gusar dan risau, proses masih akan berlanjut. Yakin bersama kita bisa. Ngoten nggih Dewi. Oke, terus ya. Jadi untuk perekaman ini memang dalam pelatihan kali ini memang kita berikan ya, tidak kita berikan seperti materi yang lain, tapi materi untuk perekaman dengan Fastone itu sudah banyak ya, bagaimana cara membuatnya ya, cara menggunakannya, cara bagaimana aplikasinya itu memasukkan dan sebagainya. Itu salah satunya ini bisa dilihat di YouTube dengan link ini ya, http YouTube ini Pak Haryadi yang membuat ya. Nah, nanti bila Bapak Ibu kesulitan itu jangan khawatir ya, karena fasilitator Bapak Ibu di grup itu sudah jago-jago ya untuk membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugasnya, termasuk juga untuk merekam video kegiatan MGMP begitu. Pak Kosen, ada yang privat ke saya Pak, beberapa menanyakan tentang tugas. Jadi misalkan ada dalam satu kelompok MGMP itu ada 5 orang, apa kelompoknya cuma 1. Seperti itu, ada beberapa pertanyaan seperti itu Pak, intinya. Jadi mohon tanggapi Bu Dewi. Terima kasih Pak Kosen, Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Rianti. Jadi bikinnya 1, ada 5 orang bikinnya 1. Tadi saya kira Bu Dewi sudah mengantarkan di depan bahwa yang diperhitungkan adalah peran Bapak Ibu selaku penyaji atau pemateri. Monggo Bu Dewi dipaparkan lebih lanjut. Saya kira pertanyaan ini sudah saya jawab berulang-ulang deh. Jadi intinya kalau misalkan 5 orang peserta gubuk itu berkolaborasi secara umum boleh ya. Tapi nanti masing-masing itu menjadi pemateri. Nah, ketika peserta menjadi pemateri silakan direkam ya, direkam. Nanti kalau ganti orang ya direkam lagi video yang berbeda. Jangan dijadikan satu ya. Nah, jadi dibuat sebagai video yang berbeda sehingga nanti masing-masing bisa diupload di folder Google Drive Bapak Ibu. Memang mungkin agak ribet, tapi sebenarnya kalau dilakukan enggak.
Karena memang ini tujuannya adalah masing-masing peserta memiliki kemampuan untuk mengadakan kegiatan dedikasi di Oke, barangkali masih ada lagi Bapak Ibu, paparan dari Dewi sudah jelas saya kira. Cuman kalau memang masih ada yang ditanyakan, monggo. Bagus, yang raise hand itu banyak, cuma kok tidak ada yang nyampaikan. Jadi ada 41 yang raise hand Pak Gusen di pagi hari ini. Monggo. Kembali lagi Pak Gusen ya. Oke, monggo Pak Aryadi. Kembali ada nomor registrasi 0139 atas nama Bu Rima Dian titik-titik itu. Saya buka ya Ibu. Ya, monggo. Menyampaikan langsung kalau ada. Silakan Ibu Rima Dian. Tidak ada juga Pak Gusen, Ibu Dewi. Saya lanjutkan yang lain ya. Ada Bu Nawi. Ada Bu Nawi. Bu Nawi, monggo silakan langsung bertanya pada pemateri kita Bu Nawi. Ibu Nawi ya. Silakan Ibu. Ya, monggo silakan Bu Nawi. Ibu. Terima kasih Pak. Oh, Bapak, ngapunten. Ngapunten, Pak. Mohon maaf. Iya, berapa kali ya saya lupa juga, Pak. Mohon maaf. Monggo. Langsung silakan menanyakan ke pemateri kita, monggo. Iya, kebetulan kalau misalnya ada kasus satu FGMP itu yang ikut hanya 2 misalnya. Ya, yang lain kadang-kadang nggak respon, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID, mereka sibuk dengan kesibukannya sendiri. Kalau misalnya, karena materinya kan variasi, kemudian kita menyampaikannya sesuai dengan yang diperoleh dari hasil diklat ini. Kalau misalnya anggotanya dari sesama anggota yang ikut ini bagaimana? Monggo Bu Dewi, pertanyaannya jelas. Satu saja Bapak pertanyaannya. Oke, monggo Bu Dewi, saya kira saya nggak perlu mengulas, pertanyaan sangat jelas. Oke, terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya harapannya itu memang betul-betul dilaksanakan di NGMP-nya Bapak. Tapi sekali lagi sudah kami sampaikan berulang-ulang, jika memang kondisinya tidak memungkinkan, maka yang kita pakai adalah minimal 5 peserta. Ya, aku lihatin itu Bunda ada di situ uang 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bunda di situ. Di ketutupan kertas. Yang masuk lagi itu Pak. Itu Mbak saya pun. Ada yang masuk. 20 saya dibawa. Ada yang masuk. Yang hijau lah itu 20. Wes karena Mbak beli 2. Enggak. Beli 2 Mbak. Oke, monggo dilanjut Bu, sambil saya cari yang lagi menyampaikan beli gorengannya. Ya, memang ini salah satu dinamika ya. Kalau pembelajaran online kadang-kadang ada suara yang masuk yang kadang-kadang jadi sekali lagi Bapak tadi kalau memang kondisinya tidak bisa lagi Bapak mengajak anggota NGMP untuk mengadakan kegiatan secara real, maka masih diperbolehkan bergabung antara peserta ya, minimal 5 orang. Ya. Tapi dengan syarat masing-masing peserta itu menjadi pemateri. Oke, siap. Karena kontennya. Di chat Pak Aryadi? Kalau ada masih banyak Pak yang raise hand, cuma tadi itu yang beberapa kita panggil tidak ada tanggapan. Mungkin di chat ada tidak Pak? Sambil saya lihat di sini. Substansinya sama, substansi sudah diulas sama Bu Dewi, sehingga tidak perlu saya munculkan lagi. Kalau memang ada yang terlewat, barangkali bisa raise hand. Ada Pak Hermawan Pak. Pak Hermawan, monggo silakan Pak Hermawan. Yang sudah raise hand Pak Hermawan, nomor
tidak aktif, tidak on. Masih ada waktu sekitar 12 menit. Kita akhiri jam 10.30. Tidak ada lagi Pak Husein ya? Bagiannya percetak tebal apabila poin huruf B tidak terpenuhi dapat menggunakan surat keterangan miskin SKM atau surat keterangan tidak mampu SKPN dari surat Pak Husein. Pak Riyadi. Monggo, ini saya buka Pak Hermawan juga tidak ada informasi, tidak bisa nyampaikan. 8 menit sebelum saya tutup sesinya, barangkali Bapak Ibu masih ada yang mau nanya. Karena kalau saya baca chat itu esensi pertanyaannya masih kurang lebih sama. Jadi masalah keanggotaan, kepesertaan. Pak Riyadi, mohon ini suaranya ada yang masuk ya. Dengan kondisi di lapangan Herma. tahun lalu ini juga ada poin ini. Dari peserta atau dari mana ya suaranya? Tim verifikasi yang ada 5 orang dulu Pak. Saya lagi cek dulu Pak. Oke, bentar. Pak Hermawan. Hermawan Pak Riyadi. Pak Hermawan dulu 0979. Berikutnya, bagian ini peluang kuota 1% distribusi ke diperuntukkan bagi calon peserta didik 0979 Hermawan. Seluruh dari dalam atau luar provinsi atau luar negeri. Lalu dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga semua aja Pak yang bertugas di SMKN. Ada yang menanyakan apakah boleh menggunakan satu room. Pada dasarnya kita tidak mempermasalahkan room siapa yang dipakai. Yang kita minta hanya link videonya antara satu peserta dengan peserta lain berbeda. Tadi sudah saya tegaskan, jika dilakukan kegiatan bersama boleh, asalkan pematerinya berbeda dan perekamannya juga berbeda. Gitu. Oke. Jadi seperti contohnya kemarin pada saat launching itu kan ada 2 kegiatan, yang pertama launching, yang kedua adalah materi. Room yang dipakai juga sama, tidak masalah ya. Jadi sekali lagi yang kita minta adalah bukan room yang dipakai siapa, tapi adalah hasil rekaman video dari diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ada apa lagi? Tadi juga ada yang bertanya, kalau nggak mengerjakan tugas berarti nggak lulus Bu? Ya, gimana ya? Tadi sudah dijelaskan bagaimana kriteria kelulusan, ya. Di mana salah satunya adalah minimal 4 kali hadir, kemudian menyelesaikan semua tugas. Jadi kalau itu tidak dilakukan berarti ya, mohon maaf nih Bapak Ibu ya, karena itu adalah salah satu prasyarat kelulusan, maka Bapak Ibu berarti tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat. Itu yang saya katakan. Terus tadi juga ada yang bertanya, tugas yang selama ini sudah dikirim ke link Google Drive bagaimana? Tidak apa-apa, karena yang kita minta bukan filenya yang dipindah, tapi kita hanya minta link Google Drive yang sudah pernah dikirim ke fasilitator, dituliskan kembali di kantong tugas, ya, yang tadi ya, di kantong tugas yang di kantong tugas yang kita di kantong tugas yang tadi kita share tadi ya di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya mengklik ini ya, nanti di situ ada verifikasi data peserta. Salah satu opsinya adalah mengirim link folder Google Drive dari Bapak Ibu. Jadi hanya linknya saja yang dikirim ulang, bukan filenya. Filenya tetap disimpan di
Google Drive Bapak Ibu peserta masing-masing. Begitu. Oke, sampun cukup Bapak. Pak Kusen, monggo. Monggo Pak Kusen. Dengan jangan-jangan termute Pak Kusen. Iya. Bu Dewi, ini ada yang berkeluh kesah. Ini ada teman-teman gubuk sama-sama satu mapel, terus ini sama-sama rebutan untuk nyari materi yang paling mudah. Sebenarnya Bapak Ibu, mudah atau tidaknya nanti walaupun materinya sama sekalipun, toh masalah. Kan juga berbeda, Ibu Dewi. Betul ya. Jadi kalau semisal yang dikuasai materi yang sama ya tidak apa-apa. Yang penting link videonya itu berbeda. Jadi file videonya betul-betul orangnya beda ya. Jadi jangan sampai videonya mulai A pertama sampai terakhir sama, itu diakui oleh 5 peserta. Nah itu yang enggak boleh. Jadi kalau misalnya materinya sama, saya yakin setiap orang punya cara yang berbeda dalam menyampaikan materi. Itu enggak masalah ya. Ngaten Pak? Nggih, Bapak Ibu, saya kira kita sudah di pukul 10.24. Pak bertugas sekali lagi di sesi hari ini tadi, kita bersama-sama mendengarkan paparan Bu Dewi, sudah dikasihkan overview bagaimana kegiatan ini, titik fokusnya di apa, kemudian yang paling banyak memang kita hari ini membahas di tugas akhir. Yang perlu kita tandaskan sekali lagi Bapak Ibu, tugas akhir produknya adalah video desiminasi yang Bapak Ibu lakukan selaku individu, selaku peserta yang sebagai penyaji di situ menyampaikan materi salah satu apa yang paling Bapak Ibu sukai dari atau paling Bapak Ibu yang paling kuasai atau Bapak Ibu yang pilih sendiri dari materi-materi yang disampaikan di gubuk ini, sehingga output kegiatan ini nanti bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman guru yang lain yang barangkali pada kesempatan ini belum beruntung untuk bisa bergabung di gubuk Jatim Cerdas. Saya kira demikian. Semoga paparan ini bisa memberikan penjelasan yang rinci terkait bagaimana atau apa-apa saja yang harus dilakukan secara teknis terkait pengumpulan tugas peserta gubuk Jatim Cerdas gelombang 1. Saya selaku moderator Muhammad Husain SMA 6 Kediri, mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan dalam mengantarkan sesi pemberian informasi pengumpulan tugas pada kesempatan hari ini, Selasa 19 Mei 2020. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjelaskan paparan secara gamblang tentang informasi penugasan di gelombang 1 gubuk Jatim Cerdas ini. Alhamdulillah pada pukul 10.26 sesi ini sudah selesai. Saya sendiri sebagai host, mohon maaf kalau selama perjalanan kegiatan ini tidak lancar. Yang penting mari Bapak Ibu kita tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan insya Allah nanti kalau ada kendala apapun silahkan tanyakan pada fasilitatornya, insya Allah akan cepat segera menanggapi Bapak Ibu. Dan kita harapannya dari Bapak Ibu banyak yang lulus untuk kegiatan kita di gelombang 1 ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Husain. Bu Dewi. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.